Oke, Anda sekarang diangkat sebagai manajer di perusahaan Anda, di kantor, ataupun di kantor Anda sendiri. Anda mempunyai tim. Selamat, Anda sekarang resmi menjadi atasan. Anda memiliki tim untuk dikelola. Mengerjakan suatu pekerjaan yang harus dikerjakan sendiri tentu berbeda dengan ketika kita harus mengerjakannya bersama tim. Ada banyak managerial tasks atau tugas yang harus Anda lakukan, mulai dari motivasi, mendelegasikan, mengevaluasi, sampai memberi apresiasi. Berikut adalah beberapa tips untuk Anda yang baru saja diangkat menjadi manajer di kantor Anda. Apa itu memanage manusia? Itu adalah suatu hal yang sangat luas topiknya. Akan kita bahas dengan banyak video di channel Business Hack ini. Tapi di sini ada 5 hal yang mungkin bisa Anda langsung lakukan. Yang pertama, managing people atau manage manusia itu dimulai dengan mendengarkan. Kita terlalu sering melihat bahwa leader adalah yang jago berpidato, berkoar-koar di panggung, memimpin rapat sampai berjam-jam. Itu memang leader dari satu sudut pandang. Tapi dari sudut pandang yang lain, leader yang bagus adalah yang bisa mendengarkan. Dia bisa mengajukan pertanyaan yang benar dan baik, sehingga dia bisa mendapatkan jawaban yang benar dan baik pula. Tapi untuk mendengarkan dibutuhkan skill tersendiri. Bagaimana kita bisa mendengarkan sehingga yang orang kita dengarkan merasa didengarkan. Karena mendengar dan mendengarkan adalah 2 hal yang berbeda. Hearing and listening. Artinya apa? Bisa jadi Anda mendengar tapi Anda tidak mengerti atau tidak paham. Bisa jadi Anda mendengarkan tapi Anda tidak merespon atau tidak memahami atau melakukan respon yang tepat untuk apa yang disampaikan oleh tim Anda. Jadi belajar mendengar dengan sabar, dengan tekun, dan Anda bisa mulai memahami apa yang disampaikan oleh orang-orang di sekeliling Anda. Itu akan jadi feedback yang sangat penting di dalam perjalanan Anda menjadi seorang manajer. Di situ Anda juga bisa mengetahui dengan lebih detail apa aja sih tujuan dari karyawan Anda atau tim Anda, apa keinginan mereka, apa desire mereka, apa yang mereka harapkan, apa cita-cita mereka, apa masalah yang ada terjadi di kantor, apa yang jadi persoalan di antara sesama tim. Ketika Anda terus mendengarkan dengan baik, Anda bisa memahaminya lebih baik dan Anda memiliki mata 360 derajat, sehingga ketika pun Anda mengambil keputusan bisa menjadi jauh lebih baik. Oke, nomor 2, Anda perlu memisahkan antara masalah personal dan juga masalah organisasi. Artinya apa? Setiap orang pasti punya kekurangannya, tapi kita perlu mengetahui apakah ini kekurangan secara pribadi atau ini kekurangan yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Kalau kita menggabungkan 2 hal itu, bisa jadi kita jadi capek. Misalnya ini tim lagi mau nonton bioskop atau mau futsal bareng, tapi ada tim yang gak suka futsal. Itu beda sama dengan tim yang tidak mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Artinya jangan karena dia gak suka futsal atau gak mau futsal bareng terus dianggap gak kompak atau dianggap gak solider atau segala macam. Biasanya itu kita terdistorsi oleh hal yang menurut saya terkesannya remeh, tapi bisa jadi di banyak kantor menjadi hal yang penting bagi nasib seorang tim di mata bosnya. Jadi kita harus membedakan 2 hal itu. Oke, berikutnya adalah kita harus membalancekan antara praise and criticism. Artinya apa? Ya kita nggak boleh cuma ngevaluasi doang atau kritik aja atau ngasih masukan aja kan. Kita juga harus menyeimbangkan dengan apa yang disebut praise atau appreciation, atau kita memberikan penghargaan atau kita berterima kasih kepada tim kita untuk apa yang mereka lakukan secara benar. Dan yang terakhir, ada hubungan dengan yang sebelumnya, kita juga harus menyampaikan ketika sesuatu itu benar aja gitu. Kayak jadi banyak manajer itu kayak ngecek karyawan itu ketika ada yang salah, kamu kok terlambat, kenapa ini belum selesai, kenapa ini belum beres, ini kok nggak tercapai, dan seterusnya. Jadi kita ngecek itu ngobrol saat ya sesuatu baik-baik saja, sesuatu sedang benar, itu kita juga perlu kita lakukan. Dan ketika kita bertanya ke tim, kita juga harus bertanya dengan sesuatu yang menurut saya lebih luas ya. Artinya pertanyaannya harus open-ended question, bukan yang pertanyaan sudah jawabannya iya atau tidak atau sudah atau belum, tapi lebih kayak ada yang lain lagi kah, ada masukan kah, atau menurutmu bagaimanakah. Jadi kita juga bisa mendengar apa masukan dari mereka. Itu untuk awal. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.